Ada seseorang yang dimana dia selalu ngerasa dirinya itu selalu gak apa-apa. Dia selalu ngerasa bahwa dia adalah manusia yang kuat gitu loh. Ya udah, apa-apa dirasain sendiri, ditanggung sendiri. Sampai orang lain pun, bahkan keluarganya sendiri atau ya orang-orang terdekatnya tuh gak tahu. Sebenarnya tuh dia tuh sudah mengalami hal berat loh. Karena emang sejauh ini dia gak pernah cerita apa yang dia rasain. Dan orang-orang sekitar pun gak ada yang peka bahwa jadi dia tuh berat banget loh. Gak ada orang yang bertanya gimana hari ini, gimana keadaan kamu hari ini. Semua ia tampung sendiri, semua ia rasain sendiri. Hingga ia merasa bahwa dengan sendiri pun itu jauh lebih baik. Duduknya tenang, tapi pikirannya perang. Ia seolah semua terlihat baik-baik aja, padahal isi kepalanya seberantakan itu. Gak ada yang tahu keluh kesah dia seperti apa. Gak ada yang tahu bahwa hari dia tuh seberat apa. Dan gak ada yang tahu juga bahwa kehidupannya tuh lagi seberantakan itu. Ternyata menjadi orang yang terus-menerus pura-pura kuat itu tidaklah mudah ya. Terus-menerus terlihat seolah gak apa-apa, pada aslinya kenapa-napa. Sebenarnya emang orang-orang seperti itu bukan yang gak mau cerita. Cuman ia merasa mungkin dengan sendiri, dengan dipendam sendiri mungkin itu lebih baik. Karena memang gak semua orang itu bisa mendengarkan dan bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kamu udah cerita, terus orang itu gak ngasih feedback yang baik, yang ada bukannya perasaan kamu membaik, justru malah semakin gak baik kan? Karena emang kamu gak begitu didengarkan. Hai semuanya. Aduh, aku seneng banget nih bisa balik lagi buat nemenin malam hari kalian. Dan makasih juga ya udah ngasih komentar positif di kolom komentar dengan bilang, Kak April sehat-sehat ya supaya bisa upload terus. Kak April pokoknya jangan sampai ngilang lama-lama ya. Kangen kalau misalnya gak ditemenin lewat podcast. Sebenarnya tuh aku senang banget tau, karena itu juga ya menjadi dorongan buat aku gitu loh. Karena buat aku ya gimana ya, sepenting itu gitu loh kalian buat aku. Karena buat aku ya kalau emang kalian gak suka gitu loh sama apa yang aku hasilkan, itu kan jadi kepikiran juga kan, kayak duh aku harus gimana nih biar kalian tuh nyaman dan lain sebagainya. Dan aku senang karena setiap podcast aku baik di YouTube maupun di Spotify itu dapat diterima dengan baik. Iya, kali ini aku akan membahas mengenai mungkin kehidupan kali ya. Karena banyak banget juga yang request di kolom komentar, Kak Apri tolong bahas kehidupan orang yang terlihat baik-baik aja, padahal aslinya itu seberantakan itu loh. Oke, mungkin tema ini cocok kali ya buat kamu, buat yang lagi ngerasain atau ya mungkin habis ngerasain ini gitu loh. Sebenarnya kita tuh semakin dewasa tuh mungkin semakin susah kali ya buat open sama orang lain ataupun jujur sama diri sendiri. Mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri itu tidaklah mudah. Berusaha terlihat kayak seolah tuh kamu tuh baik-baik aja gitu loh. Maupun di hadapan orang sekitar, terus di keluarga kamu sendiri. Kamu itu adalah orang yang gak pernah terlihat kalau kamu tuh kenapa-napa gitu loh. Mungkin karena emang kamu terlalu pintar menyembunyikan semuanya, atau memang ya kamu emang gak mau aja orang lain tahu. Karena memang ketika perasaan tuh lagi diombang-ambing gitu loh, perasaan lagi gak baik, lagi berantakan, mungkin itu kayak males kali ya buat cerita sama orang gitu. Kayak ditanya, kenapa? Terus lagi jawab, gak apa-apa, dan gak apa-apa. Itu adalah kalimat yang selalu kamu lakukan, kamu ucapkan untuk menutupi keadaan kamu yang sebenarnya.
Coba sekarang aku tanya, apa yang bikin kamu terus-menerus bilang gak apa-apa untuk semua hal? Apa coba? Ya karena semakin dewasa tuh apa-apa dihadapin sendiri, Kak. Ya memang untuk semua hal yang terjadi tuh lebih baik bilang gak apa-apa aja daripada harus melibatkan orang lain. Hey, sebenarnya gak apa-apa juga sih. Kadang emang kan gak setiap orang itu punya tempat di mana ia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu loh. Gak semua orang tuh punya tempat di mana ia bisa berkeluh kesah, ceritain diri dia tuh seperti apa. Dan rata-rata dari kebanyakan orang itu lebih memilih untuk sendiri gitu loh, daripada ya harus melibatkan orang lain yang belum tentu orang lain tuh bisa mendengarkan kamu dengan baik gitu loh. Dan aku juga baru banget dapet cerita ini dari teman aku sendiri. Dan aku sebelumnya udah bilang sih buat angkat cerita dia ke dalam sebuah podcast. Mungkin ini juga bisa jadi ya masukan juga kali ya buat kalian semua. Jadi aku bertemu dengan dia. Dia cerita bahwa mental dia tuh udah bener-bener keganggu gitu loh. Karena memang dia yang apa-apa tuh dihadapin sendiri, ditutupin sendiri, bahkan sampai orang tuanya, teman-teman sekitarnya, bahkan ya orang-orang terdekat dia sekalipun tuh gak tahu seberapa hancurnya dia, seberapa kacaunya isi pikiran dia. Semua orang gak ada yang tahu. Dan dia tuh selalu nunjukin ke semua orang tuh kayak ya udah dia tuh kayak baik-baik aja gitu loh. Bahkan di hadapan aku sendiri dia masih bilang kayak udah gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri, gak apa-apa ini mah. Dan dia selalu bilang kayak gitu. Dan aku coba buat ajak dia cerita, dengerin dari hati ke hati. Dan di situ dia nangis banget. Ternyata apa yang ia pendam selama ini itu tuh lama-kelamaan tuh dia gak kuat gitu loh. Dan aku dapat alasan kenapa kayak gini terus, sampai punya penyakit mental. Apa tuh yang disebutnya? Istilahnya apa tuh kalau zaman sekarang? I don't know ya, aku lupa. Pokoknya sampai berobat ke dokter karena kondisi psikisnya dia lah mungkin ya. Dan dia bilang karena emang apa-apa tuh udah biasa dirasain sendiri, sampai dada tuh terasa sesak, nangis sendiri. Kayak isi kepala tuh semakin malam tuh pokoknya tuh semakin berantakan gitu loh. Karena emang gak ada orang yang emang bisa dia ceritain. Apa-apa terlalu ditumpuk sendiri. Dan aku pelan-pelan buat ngajak cerita bahwa hey, walaupun gak semua orang bisa mendengarkan, tapi ya namanya mental itu pasti akan hancur. Kalau misalnya tuh segala hal berat yang kamu rasakan itu kamu timbun seorang diri. Iya, mungkin emang kamu selalu cerita sama Tuhan, kamu nangis, kamu cerita apa yang kamu ungkapkan, tapi tetap aja seseorang yang perasaannya sedang hancur seperti ini, sedang berantakan, ia butuh orang yang bisa menemani dia. Ia butuh orang yang bisa mendampingi dia, mendengarkan dia, dan bisa menjadi tempat di mana dia tuh gak harus ngerasain itu sendiri gitu loh. Dan itu sih, makanya kenapa dari dia tuh aku belajar bahwa jadi orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi rumah untuk orang-orang seperti itu tuh tidaklah mudah. Dan untuk orang-orang yang apa-apa terbiasa menyimpan semuanya sendiri, itu juga gak semudah itu gitu loh. Makanya kenapa aku tuh sama kalian pendengar aku, pendengar podcast aku, sama orang-orang sekitar aku juga, aku tuh selalu nerapin ke mereka tuh kayak gak apa-apa kalau gak mau cerita sekarang. Nanti kalau butuh, kalau mau cerita ya. Sebenarnya orang-orang seperti itu tuh gak perlu banyak ditanya sih, kayak ayo cerita gitu, justru malah gak enak. Cukup ditanya kenapa, ada apa, pasti tuh air matanya udah keluar sendiri.
Dan itulah sedikit cerita dari teman aku sendiri. Karena kondisi mental tuh gak bisa diremehin gitu loh. Mungkin emang kamu selalu ngerasa kayak, ya udah dilihat orang-orang, ih kamu tenang banget ya orangnya. Duduknya tenang, tapi pikirannya perang. Setiap malam selalu berantakan. Kamu selalu terbiasa ngerasain semuanya sendiri. Kamu selalu ngerasa bahwa nanti juga sembuh sendiri. Pikiran kamu bikin kamu ngerasa kayak, ya udahlah nggak apa-apa. Udah terbiasa kok. Nanti juga terbiasa buat seperti ini. Tapi yang mau aku bilang itu, sekuat apapun kamu, pasti ada fase dimana kamu tuh ngerasa kayak capek banget sama semuanya. Ngerasa kayak kamu tuh butuh orang yang bisa mendengarkan kamu gitu loh. Selalu ngerasa bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak memiliki permasalahan apapun. Tapi pada dasarnya, setiap orang tuh memiliki problematikanya tersendiri mengenai kehidupan yang sedang ia jalani. Dan memang benar juga, gak semua orang itu bisa cerita sekalipun ia berobat ke psikologi, ya ke psikolog kan. Kayak teman aku tuh, dia berobat dan tetap aja dia tetap gak bisa ngungkapin gitu loh. Karena emang hati kita tuh sebagai manusia tuh bisa ngungkapin sama orang yang emang itu tuh cocok gitu loh sama hati kita sendiri. Iya gak? Kamu ngerasa kayak gitu gak? Coba deh, kamu ngerasa deket banget sama orang, kamu udah deket nih, tapi kamu ngerasa kayak kamu tuh emang gak bisa buat ngungkapin gitu loh. Karena semua itu tergantung setiap orang juga hatinya. Sekarang, apa yang pengen kamu sampein? Mau sampai kapan kayak gini terus? Tahu nggak? Alasannya aku kenapa tuh aku kalau bawain podcast tuh kayak pelan-pelan. Terus kamu kalau mau cerita nggak apa-apa, cerita sama aku welcome banget kok. Terus ya, aku berusaha untuk ngasih masukan sebaik aku gitu, sebisa aku lah intinya. Karena buat aku, orang-orang yang sedang merasakan di fase dia tuh berat banget sama kehidupannya, dia yang selalu ngerasa dirinya tuh paling tenang, seolah gak terlihat apa-apa, itu adalah orang-orang yang menyimpan luka paling dalam. Orang-orang yang ngerasa dirinya tuh selalu fine-fine aja, padahal ia tuh lagi seberantakan itu loh. Dan gak semua orang tuh peka dan tahu apa yang ia rasain. Aku tahu, mungkin saat ini kamu susah banget buat cerita sama siapapun. Jangan cerita deh, buat ngungkapin dan jujur sama diri kamu sendiri aja, itu kamu enggan rasanya. Jujur di sini maksudnya tuh kayak, kalau misal kamu lagi nggak baik, ya udah kamu akuin, aku lagi nggak baik hari ini, capek banget rasanya. Kenapa ya isi kepalaku tuh selalu berantakan? Kenapa ya orang-orang tuh nggak paham dan peka sama apa yang aku rasain? Aku yang berusaha buat jadi pendengar untuk orang lain, tapi ketika aku lagi kenapa-napa, gak ada orang yang berusaha buat jadi pendengar buat aku. Sesekali tuh gak apa-apa tahu, kamu tuh ngomong dan jujur bahwa kamu tuh lagi ada di fase sekarang loh. Dan kamu tahu, gak semua orang itu sekuat kamu. Mungkin di luar sana tuh ada orang-orang yang memiliki problemnya tersendiri ya. Memiliki kehidupan yang tersendiri itu lebih daripada kamu. Tapi batas kemampuan dan kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan setiap orang juga memiliki problematikanya tersendiri dalam kehidupan yang ia jalani. Kamu kenapa? Kamu selalu bilang gak apa-apa terus untuk semua hal. Kamu berusaha buat nutupin semua itu, supaya orang tuh tahu bahwa diri kamu tuh selalu terlihat tenang loh. Kalau diri kamu tuh gak memiliki problematika yang sedang kamu jalani. Padahal jauh dari itu, kamu adalah seseorang yang dimana butuh banget untuk didengarkan. Hey, dibalik seseorang yang selalu bilang gak apa-apa, itu ada maksud tersendiri. Mungkin bisa aja dari kata gak apa-apa itu emang menunjukkan bahwa dirinya tuh emang gak kenapa-napa.
Tapi ada juga yang dimana seseorang bersembunyi di balik kata nggak apa-apa itu bertujuan untuk ia tuh sembunyi dari kalimat itu agar orang lain tuh nggak ada yang tahu bahwa dirinya tuh sedang seberantakan itu loh. Hey manusia hebat, manusia baik yang saat ini lagi dengerin episode hari ini. Are you okay? Membohongi dunia, berlindung di balik kata nggak apa-apa, memaksakan diri untuk selalu terlihat senang, mau sampai kapan pakai topeng yang sama terus? Jangan seperti itu terus. Kamu tuh hanya manusia, jadi wajar aja kalau kamu ngerasa lelah. Sesekali teriaklah pada dunia, aku sedang tidak baik-baik aja. It's okay not to be okay. Sometimes terlepas dari itu kamu tuh udah hebat banget. Jangan menyerah ya, meskipun kamu sendirian. And I'm proud of you. Emang rasanya kayak susah banget buat jujur sama diri sendiri. Buat bilang bahwa keadaan kamu tuh lagi gak sebaik itu loh. Tapi kamu mencoba supaya orang-orang tuh taunya tuh kalau kamu tuh dalam keadaan baik. Padahal jauh dari itu, kamu tuh gak seperti itu. Pasti capek banget yang jadi kamu. Ketika orang lain gak ngerti apa yang kamu rasain, ketika orang lain gak paham dan mereka nggak tahu bahwa sebenarnya tuh seseorang yang duduknya terlihat tenang, padahal sebenarnya pikirannya tuh sedang perang. Isi kepalanya tuh sedang berantakan. Ia memang tidak mau menunjukkan itu semua di hadapan semua orang, sekalipun orang terdekatnya. Karena kenapa? Karena ia merasa dengan ia tampung seorang diri, itu jauh lebih cukup. Dan ia merasa selalu sanggup untuk menangani semuanya seorang diri. Padahal sekuat apapun manusia, ada di titik dimana ia pasti akan merasa lelah. Gak apa-apa untuk gak bisa jujur sama semua orang, karena semua orang tuh gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Yang perlu tahu tuh diri kamu sendiri. Memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini menuntun diri untuk bisa berdamai dengan segala kondisi. Terkadang hal-hal yang terkesan dadakan memberikan sebuah pelajaran bahwa hidup ini memang tidak selamanya bisa berjalan sesuai keinginan. Hikmahnya adalah apapun yang menjadi jalannya akan selalu ada hal baik di dalamnya. Masa depan itu sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa diprediksi. Dan setiap manusia nggak akan pernah tahu masa depan seperti apa yang akan ia dapatkan nanti. Yang terpenting, apapun yang terjadi dalam hidup, kita sebagai manusia hanya bisa untuk menjalaninya aja dan selalu bersyukur untuk setiap hal yang terjadi. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa down banget ya. Nangis mulu, isi kepala rasanya kayak mau pecah, dada rasanya nyesek kayak udah kehabisan energi. Tapi hebatnya, apa coba? Tapi hebatnya, setiap ketemu sama orang, kamu selalu berasa seolah-olah gak ada apa-apa. Kayak see I'm fine. Iya, kayak aku tuh baik-baik aja gitu loh. Dan mungkin kamu selalu ngerasa bahwa semakin kesini, semakin kerasa bahwa hidup hanya bicara tentang kuat. Kuat dan kuat aja. Tidak peduli seberapa banyak air mata yang keluar. Kondisi tubuh yang semakin menurun, tangan tremor, dada yang sering sesak, yang terjadi hanyalah tetap bertahan di tengah isi dunia yang sudah tidak ramah ini. Memang kita nggak ada yang tahu sih isi dunia kita tuh seperti apa, dan begitupun orang lain. Maka dari itu memang jangan pernah kau menyamakan diri kamu dengan diri orang lain, karena setiap orang tuh memiliki kehidupannya tersendiri. Mungkin kamu selalu ngerasa bahwa diri kamu tuh selalu gak apa-apa untuk semua hal. Terlihat seolah kayak, ya aku bisa loh jalani ini semua dengan baik. Padahal dibalik itu semua, isi kepala kamu tuh sedang berantakan, sedang bertarung hebat. Tapi kamu seolah kayak semua tuh gak terjadi apa-apa. Hey, pasti rasanya capek juga kan buat terus bohongi diri sendiri? Buat terus bersembunyi di balik kata nggak apa-apa? Ya aku tahu. Semakin dewasa mungkin bagi kamu kayak, ya udah,
Mungkin dengan bilang gak apa-apa itu jauh lebih baik daripada harus menceritakan kepada orang lain, yang dimana itu hanya akan menguras energi. Iya bener. Tapi bukan berarti kamu tuh bisa terus-menerus bohongin diri kamu terus. Kamu boleh bohongi orang-orang sekitar dengan beranggapan bahwa ya orang lain tuh gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Tapi kamu juga gak bisa kan terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Kalau emang kamu lagi capek gak apa-apa, bilang aja. Yang terpenting tetap jalani kehidupan sebagaimana mestinya. Walaupun kamu selalu ngerasa kayak aku tuh ujiannya tuh berat banget, capek banget, tapi kamu selalu ingat bahwa sebelum ada di titik sekarang, kamu tuh udah pernah ngelewatin banyak sekali hal yang dimana kamu berhasil melewati itu semua. Coba lihat diri kamu yang sekarang. Berhasil kan? Itu karena apa? Karena kerja keras kamu sendiri, karena usaha kamu sendiri yang mencoba untuk selalu bertahan dan berjuang atas diri kamu sendiri. Ya, memang aku juga nggak tahu keadaan kamu di sana bagaimana, hari kamu bagaimana, apa aja sih yang udah kamu lewati, terus sesulit apa sih yang tengah kamu hadapi. Dan isi kepala kamu tuh seberantakan apa, aku gak tahu. Tapi aku bisa ngerasain bahwa jauh di dalam hati kamu yang paling dalam, kamu tuh sebenarnya tuh sering kali ngerasa capek, tapi kamu ngerasa kayak, ya aku baik-baik aja. Kamu selalu memperlihatkan kepada semua orang bahwa kamu tuh setenang itu. Setenang itu dan dalam keadaan sebaik-baiknya itu. Tapi ketika sedang di rumah, di balik tenangnya kamu, isi kepala kamu tuh sedang berperang. Dan kamu gak bisa bohongi itu terus. Gak apa-apa. Memang ada kalanya tuh hidup tuh gak melulu soal bahagia sih. Kadang bisa jadi di atas, kadang di bawah. Emang layaknya seperti roller coaster. Ya, namanya kehidupan ya. Kita juga nggak tahu dan aku juga nggak tahu apakah nanti kedepannya akan seperti ini terus atau justru tidak. Tapi aku juga selalu nerapin ke diri aku tuh seperti ini tahu. Kalau misalnya aku lagi ngerasa down, lagi ngerasa capek, berantakan dan lain sebagainya, aku tuh selalu nerapin ke diri aku buat nggak apa-apa capek. Karena emang ini adalah salah satu pelajaran gitu loh. Ini adalah salah satu ujian yang harus dilewati. Gak ada hidup yang isinya tuh kebahagiaan aja. Semuanya juga pasti ada rasa capeknya. Dan setiap problematika yang terjadi, itu menjadikan diri kita tuh menjadi lebih kuat lagi. Gimana cara kita menghadapi setiap permasalahan, menyelesaikan, terus mencoba untuk berpikir tenang, itu. Karena kalau misalnya setiap terjadi apa-apa, kalau misalnya pikiran kamunya tuh berantakan, tuh gak bisa berpikir tenang, ya semuanya jadi makin berantakan. Ya semoga tema ini emang lagi yang kamu rasain. Karena tuh aku tuh berusaha semaksimal mungkin buat bawain podcast tuh emang ngena gitu loh. Karena itu poin pentingnya. Jadi buat apa aku berkarya kalau emang gak bisa ngambil hati kalian dan gak bisa membuat kalian nyaman. Dan aku terima kasih juga sama kalian karena udah support aku sampai sejauh ini. Semoga seterusnya podcast ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa juga ya buat dengerin podcast lainnya tersedia di Spotify. Jangan lupa follow juga di Spotify. Kalian bisa cari aja tentang luka atau bisa klik yang udah aku taruh di deskripsi, oke? Dan pesan dari aku yaitu secapek apapun kamu harus bisa survive dari apa yang udah kamu jalani hari ini. Dan aku selalu bangga sama apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Gak perlu pengakuan dari orang lain. Dan jangan lupa untuk sayangi diri kamu sendiri. Karena mau siapa lagi yang peduli kalau bukan diri kamu sendiri. Semoga keadaan kamu jauh lebih baik hari ini dan seterusnya. Jangan lupa bahagia ya. Dan jangan pernah bosan untuk nunggu updatean terbaru dari podcast Teman Tidur. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih udah dengerin. Dan nanti di next episode kita bawain apa lagi ya? Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode di podcast Teman Tidur.